Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dalam podcast kami, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengoptimalkan video, penggunaan video sebagai media pembelajaran yang efektif. Saya Akmal Hidayat dan saya sangat senang sekali karena ditemani oleh dua narasumber saya, yakni Mbak Farda Ica Syakira dan Mbak Ambar Dewi Cahyani. Selamat datang Mbak Ica dan Mbak Ambar. Halo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Mari kita mulai dengan membahas manfaat penggunaan video dalam pembelajaran. Oke, Mbak Farda Ica, mungkin Anda bisa memulainya dengan memberikan pandangan Anda tentang hal ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentu penggunaan video dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memvisualisasi konsep yang sulit, dan meningkatkan retensi informasi dengan menyajikan materi dalam format yang dinamis dan menarik. Nah, video itu dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam ruang kelas. Oh, sangat menarik sekali Mbak Farda Ica. Sekarang mari kita bahas strategi pembuatan video yang efektif. Mbak Ambar Dewi Cahyani, mungkin Anda bisa berbagi beberapa tips tentang bagaimana menciptakan video yang memenuhi kebutuhan pembuatan. Oke, mungkin menurut saya strategi pembuatan video yang efektif itu mungkin kita bisa memilih konten yang relevan, kemudian menyusun skenario yang menarik biar menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian menentukan durasi yang tepat dalam pembuatan video itu. Jadi video itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, jadi semuanya itu tidak mudah bosan. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Nah, menentukan tujuan pembelajaran ini sangat penting karena kita harus mengetahui kebutuhan siswa tersebut. Kemudian menggunakan audio dan visual seperti grafik, infografis maupun animasi yang bergerak atau berjalan biar siswanya itu tidak mudah bosan. Kemudian dalam video itu kita sertakan kuis atau pertanyaan untuk memastikan agar siswanya itu bisa terlibat aktif. Begitu. Luar biasa sekali dari Mbak Ambar Dewi Cahyani ini, strategi yang sangat efektif agar bisa menjadi contoh untuk kita calon guru. Selanjutnya kita diskusikan bagaimana video dapat diimplementasikan dalam pengajaran sehari-hari. Mbak Farda Ica Syakira, mungkin Anda bisa memberikan contoh atau pengalaman dari pengajaran Anda sendiri. Baik, terima kasih. Tentu guru dapat menggunakan video sebagai alat pengantar, demonstrasi, dan bahkan sebagai tugas evaluasi. Penting untuk memilih video yang sesuai dengan kurikulum dan menyediakan aktivitas yang mendukung untuk meningkatkan pemahaman siswa setelah menonton video tersebut. Oke, sekarang mari kita bahas langkah-langkah dalam pembuatan video pembelajaran. Bagaimana pembuatan video pembelajaran yang menarik, yang mungkin bisa Mbak Ida dan Mbak Ambar. Oke, terima kasih. Saya dulu ya. Saya mempunyai ide dengan menggunakan link Boardman atau aplikasi Boardman. Nah, kita akan mengaksesnya itu di Google. Nah, menekan link itu, lalu kita masuk. Kita kan sebagai calon pendidik akan membuat aplikasi tersebut. Nah, kita masuk lalu mencari template yang sesuai dengan peserta didiknya yang menarik tentunya. Nah, nanti di template itu kita akan memasukkan soal-soal yang sudah kita sampaikan materinya sebelumnya. Nah, ada yang pilihan ganda atau yang esai. Nah, nanti per kelas itu dibagi per kelompok. Misalnya satu ruang kelas itu terdiri dari 20 siswa. Nah, kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, jadi pertama-tama itu saya mempunyai ide dengan menggunakan yang bukan digital dulu ya. Jadi kita akan menggunakan permainan umum. Nah, nanti perwakilan dari kelompok tersebut maju. Nanti kalau ada yang menjatuhkan itu akan menjawab pertanyaan yang ada di Wordwell yang sudah saya tayangkan di LCD. Nah, nanti kalau sudah selesai bergiliran gitu sampai ada yang menjatuhkan kembali. Lalu kalau ada yang kelompok itu Nah, jadi kalau kan saya membuatnya 10 soal, nanti
nanti kalau udah selesai per kelompok itu dijumlah banyak-banyakan skornya. Nanti kalau ada yang memperoleh skor terbanyak itu akan mendapatkan reward dari saya gitu, Mas Akmal. Oke, sangat menarik sekali ya Mbak Ica. Apakah Anda pernah mempresentasikan ide Anda di depan kelas? Tentu saja Mas Akmal saat mata kuliah media pembelajaran. Iya Pak. Oke Pak. Ya, terima kasih. Oke Mbak Abar, apakah dari Anda ada tambahan? Oke, kalau saya kemarin saya membuat 2 video pembelajaran yang manual dan digital. Kalau yang manual itu saya membuat buku. Buku itu ada pelajarannya itu dari teks pidato, puisi dan lain-lain. Kemudian kalau yang digital saya merangkum materinya itu dari buku. Saya mengambil materinya itu dari buku. Kemudian saya ambil poin-poin penting dari teks pidato tersebut. Kemudian saya edit di aplikasi Canva, saya taruh di situ poin-poin pentingnya, kemudian saya buat PowerPoint, dan kemudian saya kan kalau sudah selesai terus saya membuka aplikasi dekat, kemudian saya tambahkan video audio visual seperti suara saya, dan kemudian saya edit sendiri, kemudian saya tambahkan animasi-animasi bergerak supaya videonya itu menarik dan tidak membosankan untuk siswa-siswanya. Tapi terkadang Mbak, penggunaan video dalam pembelajaran dapat menghadapi tantangan. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh para guru dan apa solusinya? Oke, mungkin kalau tantangannya itu seperti aksesibilitas, kemudian durasi video yang panjang itu membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatannya. Selain itu juga persiapan buat videonya. Kualitas video yang baik juga memerlukan waktu yang lama untuk pembuatannya, serta keterampilan dalam membuat video itu harus teliti, dan kemudian keterbatasan peralatan juga menjadi salah satu kendala. Kemudian selanjutnya itu keterbatasan teknologi. Nah, tidak semua guru itu memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi dan dalam membuat dan mengedit video tersebut. Nah, tapi menurut saya seiring dengan perkembangannya teknologi itu, guru dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Jadi setiap guru zaman sekarang ini bisa menggunakan aplikasi lainnya untuk mengedit dan membuat video semenarik mungkin agar siswanya itu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga durasi video yang panjang itu sebagai guru itu juga harus memperhatikan keterlibatan siswa dan perhatian siswanya itu agar tidak bosan dan tidak boring. Kemudian siswanya itu tidak semua bisa mengakses internet, jadi itu bisa menjadi tantangannya. Untuk solusinya bisa memilih video yang bisa diakses oleh semua siswa, kemudian mengedit video sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu Mas Akmal. Kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi efektivitas video dalam pembelajaran? Nah, jadi evaluasi yang dapat kita lakukan itu melalui feedback siswa, analisis data penggunaan video, dan hasil tes. Begitu Mas. Oke, terima kasih untuk Mbak Ambar dan Mbak Ica. Sebelumnya minum dulu Mbak, monggo. Nah, yang terakhir, bagaimana kita dapat terus mengembangkan video pembelajaran agar tetap relevan dan efektif? Monggo Mbak. Oke, sebagai calon guru atau seorang guru itu harus bisa memperbarui setiap video sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga kita itu minta umpan balik pada siswa, aspek apa yang mereka sukai dan aspek apa yang tidak mereka sukai. Selain itu juga tanyakan materi mana yang kurang jelas. Selain itu mengikuti tren dan perkembangan teknologi. Kemudian juga lakukan penelitian tentang efektivitas video yang kita buat. Selain itu memanfaatkan multimedia seperti menggunakan infografis, audiovisual, animasi, dan lain-lain. Kemudian tambahkan kuis dan polling serta tugas singkat agar kita itu bisa meningkatkan partisipasi siswa. Kemudian konten video itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perubahan kurikulum. Kemudian kita harus menyesuaikan konten video dalam kehidupan sehari-hari agar bisa diterapkan oleh siswanya. Seperti itu Mas Akmal. Oke, terima kasih untuk Mbak Ambar dan Mbak Ica. Setelah berakhirnya sesi tanya jawab saya dengan narasumber saya, sayang sekali podcast hari ini harus berakhir. Saya ucapkan
cukup pat kecerup santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita. Nah, kemarin kan dalam podcast kami kita sudah membahas mengenai manfaat, strategi, langkah-langkah, tantangan dan solusi dalam media pembelajaran. Nah, kali ini kita akan menayangkan video pembelajaran kita yang kemarin kita terapkan di dalam kelas. Nah, pertama-tama kita akan memanjat kalau dahulu. Silakan ya, bebas. Ya. Oke, kita tahu tadi jawab soal. Tidak soal yang mungkin pakai. Nah, kalau sudah dijabarkan, kita akan menjawab soal yang ada di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya kan tadi Mbak Abas sudah menjawabkan nomor tersebut. Jadi, Mbak Abas harus menjawab pertanyaan yang sudah saya buat. Kita mulai ya, Mbak Abas. Ya. Yang pertama, berikut yang bukan merupakan ciri kebahasaan tes prosedur kompleks adalah benar ya Mbak Abas? Kita lanjut permainannya. Di dalam tes prosedur kompleks terdapat dua verbal yaitu apa ya? Yang benar D, verbal antisipasi dan formulatif. Next, tujuan dari tes prosedur kompleks adalah memberi petunjuk tentang cara melakukan sesuatu. Benar ya teman-teman? Kita lanjutkan. Berikut ini bukan merupakan ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam tes prosedur kompleks adalah jika salah yang benar yang benar menggunakan kalimat alfa. Berikutnya, bacalah pernyataan berikut. Ayo Mbak. Yuk. Salah yang benar itu satu dari kedua. Nah, berikut contoh langkah yang sesuai dengan prosedur membuat operasi adalah suci terlebih dari kotoran. Benar ya, kita lanjut lagi. Tes prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti proses membuat, melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik teks prosedur. Tujuan. Benar ya, Mbak? Kita lanjut lagi. Mengapa teks prosedur kompleks dikatakan kompleks? Karena menggunakan kondisi yang moral. Salah nggak benar. Oh iya. Nah, next dalam teks prosedur kompleks hasil akhir yang akan dicapai terdapat dalam bagian tujuan. Pertanyaan terakhir yang merupakan struktur dari teks prosedur kompleks adalah tujuan atau langkah untuk mencapai tujuan.
Nah, jadi Mbak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya buat. Jadi kalau skornya banyak di atas 6, nah kan baru udah mendapatkan nilai 7. Jadi menjawab aja ribet. Iya, terima kasih. Ya, sama. Oke, kan tadi Mbak Isa sudah menjelaskan media pembelajaran yang dibuatnya. Nah, sekarang saya akan memberikan video pembelajaran yang saya buat kemarin. Nah, di sini ada barcode. Nanti Mbak Isa akan men-scan barcode ini dan nanti akan muncul video pembelajarannya di YouTube. Silakan Mbak Isa. Ya. Oke kan tadi scan-nya udah di barcode-nya udah di